Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Ahmad Alamsyah Al-Hudri, NIM 22 1010 70 0087. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Iblis, karya Leo Tolstoy. Sebelum saya menjelaskan tentang buku ini, saya akan menjelaskan tentang nama pengarangnya terlebih dahulu. Leo Tolstoy, nama pengarang satu ini begitu membumi, pun dengan karya-karyanya yang telah banyak diterjemahkan. Lelaki kelahiran Yasnaya Poliana 1828 ini termasuk salah satu penulis besar di dunia. Dua buah karyanya, War and Peace 1865-1869 dan Anna Karenina 1875-1877 dianggap sebagai beberapa dari novel terbaik yang pernah ditulis. Leo Tolstoy adalah keturunan keluarga ningrat Rusia. Pada umur 9 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Lalu tahun 1841, dia dan keempat saudaranya pindah ke Kazan dan tinggal dalam perawatan bibinya. Beberapa tahun kemudian, dia mulai kuliah di jurusan bahasa-bahasa di Asia. Tapi kemudian pindah ke Fakultas Hukum karena nilai-nilainya di jurusan sebelumnya jeblok. Leo Tolstoy mulai rajin menulis catatan harian semenjak meninggalkan universitas dan kembali ke kampung halamannya tahun 1847. Catatan hariannya ini nantinya berperan dalam proses penulisan karya-karyanya. Beberapa tahun kemudian dia bergabung dengan militer. Awalnya mengikuti kakaknya, Nikolai, dan turut berperang dalam Perang Crimea 1853-1856. Setelah perang usai dan keluar dari militer, Tolstoy pergi ke Paris, lalu kembali ke Rusia dan meyakini bahwa pekerjaan cocok untuknya adalah di dunia pendidikan, mengelola sebuah sekolah untuk anak-anak petani di perkebunannya. Setelah menikah dengan Sonia Andreevna Bers, dia memusatkan perhatiannya pada kehidupan keluarganya. Dengan penulisan War and Peace, karya-karyanya seperti Childhood, Boyhood, dan Young berpusat pada satu tokoh semi-biografisnya. Itulah sedikit sejarah singkat tentang kehidupan Leo Tolstoy yang diurai dalam novel berjudul Iblis ini. Dikisahkan, Eguin adalah sosok lelaki muda yang tampan dan berasal dari keluarga berada. Karir yang cemerlang terbentang di hadapan Eguin karena dia memiliki segala yang diperlukan untuk mencapainya. Pendidikan mengagumkan yang didapatkan di rumah, penghargaan yang tinggi ketika lulus dalam bidang hukum di Universitas Petersburg, dan koneksi-koneksi di kalangan golongan elit melalui ayahnya yang baru meninggal dunia. Selain itu, Eguin juga mulai bertugas di salah satu kementerian di bawah perlindungan sang menteri. Ayahnya sebelum meninggal bermukim di luar negeri dan Petersburg, yang mengizinkan Eguin dan Andrew masing-masing menghabiskan 6.000 rubel per tahun. Sementara dia sendiri dan istrinya menghabiskan banyak sekali. Dia hanya mengunjungi perkebunannya selama beberapa tahun di musim panas dan tak peduli soal pengelolaannya. Dia mempercayakan kepada manajer yang tak bermoral yang juga gagal mengurusnya. Tapi dia dipercayain penuh olehnya. Setelah kematian sang ayah, Eguin mengunjungi perkebunan pada musim semi. Singkat cerita, dia memutuskan berhenti menjadi pegawai negeri sipil dan pindah ke daerah perkebunan tersebut bersama ibunya. Dia ingin menjalankan tugas
pengelolaan perkebunan dengan tujuan melestarikan perkebunan utama. Dia bersepakat dengan saudaranya Andrew untuk berbagi hasil. Setelah kematian ayah, Egwene menyadari bahwa sang ayah adalah seorang manajer yang buruk. Selain itu, ibunya Egwene juga sosok wanita yang boros dalam membelanjakan harta yang dimilikinya. Berbeda dengan sang kakek yang memiliki manajemen yang bagus dalam mengelola perkebunannya. Karena itulah Egwene ingin mencoba membangkitkan kembali semangat umum kehidupan kakeknya di rumah. Semua dalam skala besar, ketertiban yang baik, metode, dan agar semua orang merasa puas. Satu hal yang ternyata di luar dugaan Egwene setelah memutuskan bermukim di wilayah perkebunan yang tidak terbilang sepi. Di sana tak bisa menemukan kesenangan bertemu wanita-wanita yang diinginkannya sebagaimana saat berada di daerah perkotaan. Hingga akhirnya dia bertemu Stefanida, seorang wanita petani dengan paras menawan dan tubuh yang proporsional. Meski Stefanida sudah bersuami, tetapi dia masih suka bermain dengan lelaki lain. Dia berpikir suaminya yang kerja di luar tentu juga bersenang-senang dengan wanita lain. Kenapa dirinya tidak bisa bersenang-senang dengan lelaki lain? Meskipun hubungan gelap antara Egwene dan Stefanida hanya saat dan terbatas pelampiasan birahi, tetapi nyatanya hal tersebut sulit dilupakan begitu saja oleh Egwene. Nyatanya setelah dia menikah dengan Liza, seorang gadis muda cantik, pintar, dan dari kalangan berkelas, rasa ketertarikannya terhadap Stefanida masih ada dan kembali tumbuh subur dalam dirinya. Pertemuan tak sengaja antara Egwene dan Stefanida bermula ketika Liza mencari orang untuk membantu beres-beres sekaligus membersihkan tempat tinggalnya. Siapa yang mengira? Ternyata salah satu pembantu yang diminta berberes di rumahnya adalah Stefanida. Sepulang kerja, ketika hendak masuk ke dalam rumah, Egwene berpapasan dengan wanita petani yang masih memiliki aura yang sangat memikat itu. Terlebih, sorot wajah Stefanida juga masih menginginkan kenangan masa lalu itu kembali terulang kembali. Di sini, Egwene merasa ditikam dilema. Satu sisi, dia begitu mencintai Liza dan ingin bersetia dengannya, sementara di sisi lainnya, dia tak kuasa membendung hasrat saat bertemu kembali dengan Stefanida. Inilah yang saya katakan bahwa pada diri manusia itu ada sisi baik dan buruk. Satu sisi dia ingin berbuat kebaikan, tapi pada satu waktu dia bisa saja tergoda untuk melakukan keburukan. Terlebih bila kesempatan itu terpampang di depan mata. Kegundahan Egwene yang memuncak antara memilih istri atau bekas selingkuhannya memunculkan dorongan untuk membunuh salah satunya. Dia menganggap wanita itu ibarat iblis yang merasuk ke dalam dirinya. Sungguh wanita itu adalah iblis, benar-benar iblis. Dia telah merasuki dirinya kepadaku, melawan kehendakku sendiri. Teks tersebut ada di halaman 95. Beragam cara pun dilakukan Egwene untuk mempertahankan rumah tangganya agar utuh dan bahagia. Tentu masih banyak persoalan lainnya yang dihadapi Egwene dan Liza setelah menikah. Semisalnya ketidakharmonisan hubungan sesama besan, saat Liza terjatuh dan mengalami keguguran, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang bisa saya petik dari novel ini bahwa yang namanya manusia terkadang bisa berubah wujud menjadi iblis pada satu sisi, sementara di sisi lain dia memiliki hati yang lembut dan baik, kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Hal ini seolah menjadi bukti bahwa setiap manusia memiliki dua sisi baik dan buruk. Yang membedakan manusia dengan yang lainnya ialah lebih dominan kebaikannya atau keburuknya. Disinilah kehidupan manusia dipertaruhkan. Akankah manusia menjadi manusia yang lebih baik
atau menjadi manusia yang lebih buruk. Cukup sekian review novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.